saya Irfan, Latsar Angkatan 46, NDH 36, kelompok 2. Di video ini saya akan menjelaskan mekanisme pencairan TU melalui SIPD. Pertama, pencairan TU dilakukan oleh PPTK. Maka dari itu PPTK login ke dalam akun SIPD-nya. Lalu pilih menu penatausahaan pengeluaran, lalu klik pengajuan TU. Lalu pilih pengajuan. Dalam menu pengajuan tambah uang, masuk ke tab pengajuan TU, kemudian klik tombol buat pengajuan TU. Nanti akan muncul form yang harus diisi oleh PPTK. Pertama, input terlebih dahulu nomor pengajuan TU. Lalu input tanggal pengajuan TU, lalu pilih SPD. Setelah SPD dipilih, sub kegiatan pada SPD tersebut akan muncul. Pilih sub kegiatan yang ingin dibuat pengajuan TU-nya. Ketika memilih satu sub kegiatan, artinya seluruh kode rekening dalam sub kegiatan tersebut akan masuk ke dalam pengajuan TU. Setelah itu input keterangan pengajuan TU, lalu klik simpan. Pengajuan TU akan muncul pada tab pengajuan TU di akun PPTK apabila pengajuan tersebut berhasil dibuat. Pengajuan TU yang telah berhasil dibuat harus diotorisasi oleh PA. Maka dari itu, PA hendak login ke dalam akun SIPD-nya. Lalu klik menu penatausahaan pengeluaran, klik pengajuan TU, lalu pilih otorisasi PA. Pada tab belum otorisasi terdapat pengajuan TU yang sebelumnya dibuat oleh PPTK. Lalu klik buat otorisasi TU. Input tanggal otorisasi TU, lalu klik simpan. Pengajuan TU yang telah diotorisasi oleh PA akan muncul pada tab sudah otorisasi. Yang selanjutnya tinggal menunggu BUD untuk melakukan otorisasi terhadap pengajuan TU tersebut. Pengajuan TU yang telah diotorisasi oleh PA dan juga BUD dapat dibuatkan SPP dan SPM-nya oleh Bendahara Pengeluaran oleh BP. Jadi, pertama, BP login ke dalam akun SIPD-nya, pilih menu penatausahaan pengeluaran, klik pembuatan SPP. Pilih tab tambah uang, lalu klik buat SPP TU. Nanti akan muncul juga form SPP TU yang harus diisi. Nomor SPP akan terisi secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya, input tanggal pembuatan SPP, pilih PPTK, lalu pilih pengajuan TU yang akan dibuatkan SPP-nya. Setelah memilih pengajuan TU, akan muncul beberapa kode rekening dalam sub kegiatan yang sebelumnya kita pilih. Checklist kode rekening yang dikehendaki, lalu isi nilai pengajuan SPP untuk setiap kode rekening. Dengan catatan nilainya tidak boleh lebih dari nilai SPD. Input keterangan pada SPP tersebut, lalu klik kirim. SPP TU yang telah dibuat akan muncul pada tab SPP TU yang sudah dikeluarkan. Selanjutnya, SPP tersebut harus dibuatkan SPTJM-nya oleh PA. Maka dari itu, PA login ke dalam akun SIPD-nya dengan cara klik menu penatausahaan pengeluaran, klik pembuatan SPTJM SPP. Akan muncul form yang harus diisi oleh PA. Pertama, input nomor SPTJM SPP secara manual, lalu input tanggal pembuatan SPTJM, lalu klik simpan. Setelah itu, SPP tersebut harus diverifikasi oleh PPK. Maka dari itu, PPK login ke dalam akunnya, lalu klik menu penatausahaan pengeluaran, lalu klik verifikasi SPP. Nanti akan muncul SPP mana yang belum diverifikasi, lalu klik verifikasi sekarang. Akan muncul form yang harus diisi oleh PPK. Di situ terdapat dokumen-dokumen pendukung yang harus dicek satu-satu oleh PPK. Jika dokumen pendukung tersebut sudah sesuai, checklist satu persatu dokumennya, lalu pilih ya untuk melakukan verifikasi. Lalu input tanggal verifikasi, lalu klik verifikasi. Setelah melakukan verifikasi terhadap SPP, selanjutnya PPK membuat SPM dengan cara klik menu penatausahaan pengeluaran, lalu klik pembuatan SPM. Dalam menu pembuatan SPM, pilih tab pembuatan SPM TU.
Kemudian pilih SPP yang ingin dibuat SPM-nya dengan klik buat SPM TU. Nah, isi form SPM TU dimulai dari input tanggal, lalu klik detailkan apabila pengajuan tersebut terdapat potongan atau pajaknya. Jika sudah, klik simpan. Nah, kita dapat mengecek SPM tersebut pada tab SPM yang telah dibuat. Nah, terdapat 2 tombol print. Nah, tombol print biru itu untuk mencetak dokumen SPM dan tombol print hijau itu untuk mencetak dokumen verifikasi, pernyataan verifikasi dari BPK. Nah, sama halnya seperti SPP, SPM juga harus dibuat SPTJM-nya. Maka dari itu, PA login kembali ke dalam akunnya, pilih menu penata usaha pengeluaran, lalu klik pembuatan SPTJM SPM. Nah, lalu klik pembuatan SPTJM PA untuk SPM yang sudah dibuat. Isi formnya, pertama input nomor secara manual, lalu input tanggal pembuatan SPTJM, lalu klik simpan. Nah, pengajuan TU telah selesai dilakukan.